Sepak bola seringkali menjadi panggung sandiwara yang dingin, di mana seorang pemain bisa dibeli dengan harga selangit hanya untuk menjadi bahan tertawaan di ruang digital. Victor Gyökeres memahami benar pahitnya narasi tersebut ketika kaki-kakinya terasa berat di bulan-bulan pertamanya berseragam Arsenal. Datang dengan beban mahar 54,8 juta pound sterling. Ia seolah memberi umpan matang bagi para kritikus untuk mulai menajamkan pena. Apalagi saat ia melakukan selebrasi yang dianggap menyindir warganet soal gaya rambutnya, publik justru melihatnya sebagai simbol arogansi di tengah kemarau gol yang melanda. Namun, estetika sepak bola justru terletak pada bagaimana roda nasib berputar tanpa permisi. Setelah hanya mampu mengemas 5 gol dalam 25 pertandingan, sebuah statistik yang nyaris mematikan karir striker di klub sebesar Arsenal, Gyökeres mulai menulis ulang takdirnya dengan cara yang elegan. Dalam 8 laga terakhir, ia bertransformasi menjadi predator yang tenang dengan terlibat langsung dalam 8 gol. Puncaknya terjadi akhir pekan lalu, masuk sebagai pengganti, ia menyerangkan 2 gol krusial ke gawang Sunderland yang seketika membungkam keraguan. Kini, fakta bicara lebih lantang. Sepanjang tahun 2026, tidak ada pemain di Premier League yang lebih tajam darinya. Perjalanan ini bukan sekedar soal teknis sepakan, melainkan peperangan mental yang sunyi. Gyökeres kini tampak lebih matang mengemban warisan berat di lini depan The Gunners, posisi yang sempat terasa lowong sejak era Robin van Persie. Menariknya, jika dibandingkan dengan sang maestro Dennis Bergkamp, yang juga sempat dicap sebagai pembelian gagal di awal masanya, Gyökeres justru unggul secara angka dengan 13 gol dalam 32 laga pertama. Mikel Arteta pun menyadari bahwa memakai seragam Arsenal adalah tentang memeluk tanggung jawab besar yang melibatkan momen indah sekaligus masa sulit secara bergantian. Kebangkitan ini pun tak lepas dari pergeseran taktik yang lebih cair. Kehadiran kembali Kai Havertz dan Gabriel Jesus memberikan ruang napas bagi Gyökeres untuk mengeksplorasi kemampuannya. Arteta mencatat bahwa konsistensi harian dalam latihan dan keberanian untuk meminta jenis umpan yang ia butuhkan adalah kunci perubahan tersebut. Gyökeres kini bukan lagi sekedar pelengkap, melainkan solusi. Saat ia masuk ke lapangan dan mengubah skor hanya dalam waktu 6 menit, itu adalah pernyataan bahwa kepercayaan diri telah kembali. Arsenal kini memimpin liga dalam hal kontribusi pemain pengganti, dan Gyökeres adalah alasan utama mengapa Tribun Emirates kembali bergemuruh dengan penuh keyakinan. Ironisnya, di tengah sorak-sorai kebangkitan lini serang yang baru saja menemukan tajamnya, Arsenal justru harus menerima kenyataan pahit bahwa mesin utama di lini tengah mereka mendadak macet. Sebuah kemenangan besar seringkali menuntut tumbal, dan kali ini harga yang harus dibayar adalah hilangnya stabilitas tim akibat cedera parah sang jenderal lapangan tengah. Sepak bola adalah permainan yang tidak pernah memberi jaminan keamanan. Bahkan, bagi mereka yang berada di puncak performa, Miguel Merino, sang jenderal lapangan tengah yang menjadi denyut nadi permainan Arsenal, harus menerima kenyataan pahit saat menghadapi Manchester United di Emirates. Sebuah benturan yang tampak biasa ternyata berujung pada diagnosis yang cukup serius, patah tulang kaki. Bagi Arsenal, ini bukan sekedar kehilangan satu nama, melainkan hilangnya ritme yang telah dibangun dengan penuh ketelitian oleh Arteta. Operasi telah dilakukan, dan unggahan yang memperlihatkan Merino di ranjang rumah sakit menjadi tanda bahwa fase pemulihan panjang telah dimulai. Dengan prediksi absen selama 3 hingga 4 bulan, Merino dipastikan melewatkan fase krusial di kancah domestik maupun Eropa. Kabar ini menjadi pukulan ganda bagi tim nasional Spanyol yang juga mencemaskan kondisi pilar mereka menjelang turnamen besar. Meski ada harapan ia bisa kembali berlatih pada akhir April, staf medis memilih pendekatan yang sangat hati-hati demi menghindari resiko jangka panjang yang lebih merugikan. Arteta tidak menutupi kekecewaannya dan menyebut absennya Merino sebagai pukulan besar karena sang pemain memberikan dimensi unik bagi tim. Ayah Merino pun menjelaskan bahwa ini adalah cedera stres fraktur yang tergolong langka dan memiliki tingkat ketidakpastian tinggi dalam proses penyembuhannya. Kini, Arsenal harus belajar untuk tetap stabil tanpa Merino
mengandalkan kembali sosok seperti Declan Rice untuk menutup celah di lini tengah. Kehilangan pemain yang telah tampil lebih dari 30 kali musim ini memaksa klub untuk menjaga intensitas permainan sembari berharap sang gelandang bisa pulih tepat waktu untuk laga-laga penentu di akhir musim. Ketimpangan di lini tengah ini akhirnya memaksa manajemen Arsenal untuk kembali membuka buku catatan transfer mereka. Hilangnya Merino bukan hanya menciptakan lubang secara taktis, tapi juga memicu urgensi untuk mendatangkan pemain multifungsi yang bisa menjaga dinamika serangan tetap hidup, dan radar mereka kini mengarah pada satu nama yang sedang mengalami kebuntuan di Italia. Di tengah upaya menjaga keseimbangan skuad pasca cedera Merino, Arsenal rupanya tetap memantau peluang untuk menambah daya ledak di sektor sayap. Nama Christian Pulisic muncul ke permukaan, menghangatkan rumor di tengah dinamika pasar transfer. Di AC Milan, Pulisic sebenarnya telah menemukan kembali sentuhannya, bertransformasi dari pemain yang terpinggirkan menjadi salah satu poros serangan paling produktif di San Siro. Namun, dalam sepak bola modern, performa apik di lapangan tidak selalu menjamin kelancaran negosiasi di balik meja. Situasi di Milan saat ini berada dalam kondisi mandek. Meskipun ada kesepakatan verbal, absennya proposal resmi membuat masa depan sang pemain menjadi spekulasi. Arsenal bersama beberapa klub Inggris lainnya mulai membaca celah ini dengan cukup kritis. Pulisic bukan lagi pemain muda yang bisa menunggu tanpa kepastian. Ia menyadari bahwa loyalitas membutuhkan kejelasan dokumen resmi. Dengan bandrol yang ditaksir mencapai 55 juta euro, Kapten Timnas Amerika Serikat ini menjadi aset siap pakai yang sangat menarik bagi proyek masa depan Arteta. Ketertarikan Arsenal ini bukan sekedar rumor musiman, melainkan bagian dari langkah antisipasi untuk memastikan lini serang tetap tajam di tengah badai cedera yang mulai menggerogoti skuad. Menariknya, saat Milan menunda komitmen mereka, London Utara justru menunjukkan sinyal bahwa mereka siap menampung pemain yang sedang berada di puncak usia emas tersebut. Drama kontrak ini menempatkan Milan dalam posisi sulit. Segera meresmikan komitmen mereka atau merelakan Pulisic kembali ke Premier League untuk melengkapi kepingan puzzle yang sedang disusun rapi oleh Arsenal di Emirates Stadium.